Sedikit cerita waktu pertama kali gua Ngoibu atau saat awal-awal gua suka sama anime, gua selalu kesusahan saat mau nyeritain ke teman gua terkait anime yang barusan gua tonton atau menerima rekomendasi anime dari orang lain karena judulnya yang berbahasa Jepang dan sekaligus panjang juga. Beda cerita kalau misalkan gua mau ngebahas atau menerima rekomendasi anime kayak Dead Alive atau Sword Art Online yang secara penulisan lebih menggunakan kosakata bahasa Inggris dibandingkan bahasa Jepang. Nah, gue sebagai orang Indonesia dan juga bocah yang nggak tahu bahasa Jepang dan nggak familiar banget gimana cara pelafalannya, gimana ini ngingetnya, hanya bisa bergantung sama anime-anime yang memiliki judul kayak Dead Alive, Sword Art Online, atau No Game No Life, dimana gue bisa langsung ingat dan nantinya akan memudahin gue saat melakukan googling. Bicara soal googling, suatu momen yang paling gue ingat adalah saat gue dapat rekomendasi anime yang berjudul Mondaichi Tachi ga Isekai Karakuru Sou Desuyo. Nah, gue sebagai orang yang baru ngewibu, yang masih kikuk banget soal bahasa Jepang, tentunya nggak mungkin gue hafal itu judul. Dan memang benar, setelah beberapa menit gue dikasih tahu, akhirnya gue udah melupain itu judul. Cuma karena kata temen gue itu sangat menarik animenya, gue tetap nyari dengan cara gue menulisin di Google anime yang berkarakter Izayoi. Untungnya saat itu masih bisa ketemu sih. Gue yang ada di masa itu tentunya penasaran kenapa ada autor yang mau ngasih judul yang panjang ke karangannya. Bukannya judul yang panjang bakalan susah ingetnya, apalagi buat gue orang yang di luar Jepang yang kesehariannya tidak menggunakan bahasa Jepang. Dan rasa penasaran gue tersebut akhirnya terjawab setelah 3 tahun setelahnya. Well, if you want to know more, let's discuss with me, Gin. Oke, sebelum gue masuk ke pembahasan inti, gue mau coba ngeungkit makna dari judul itu sendiri nih. Judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan nama yang dipakai pada buku yang berfungsi untuk menyeratkan secara pendek isi atau maksud buku. Nah, dari pengertian ini kita bisa saja menarik kesimpulan kalau orang yang bikin judul panjang itu nggak sesuai dengan pengertian dari judul. Apakah benar begitu? Dan ternyata nggak juga, dikarenakan judul memiliki arti yang lain. Arti lainnya dari judul adalah kepala karangan. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau autor yang ngebuat judul panjang sepertinya mengikuti pengertian yang ini. Kepala karangan yaitu gabungan kata atau frasa yang tercantum di atas buah karangan untuk menyatakan suatu hal yang dibicarakan dalam karangan. Jika melihat judul panjang dengan sudut pandang gue yang sekarang, judul panjang dapat dilihat sebagai teknik marketing sederhana yang dilakukan oleh autor sendiri. Asumsi tersebut merujuk pada interview yang dilakukan oleh Kotaku bersama Tachibana Sensei selaku penulis dari light novel Dakara Boku Hageri Kinai. Dalam interviewnya bersama Kotaku, ia menyebutkan kalau dalam membuat suatu karangan, memilih judul merupakan hal yang tersulit. Pan Sensei berpikir untuk dapat memiliki suatu judul yang dapat menarik perhatian, catchy, serta pada saat yang sama akan memberitahu kepada pembaca mengenai cerita seperti apa yang akan mereka dapatkan. Selain itu, Pan Sensei juga mengatakan jika orang terkadang tidak memiliki waktu untuk melihat dan membaca deskripsi plot dari suatu buku. Oleh karena itu, dengan adanya suatu judul yang panjang dan memiliki makna deskriptif tersendiri, orang akan tetap memahami cerita seperti halnya dengan membaca suatu deskripsi plot yang ada. Jadi tolong jangan salahkan kepada para kreator atau para autor, autor kehabisan judul makanya pakai judul yang kayak gitu. Ya, mungkin saja atau mungkin tidak, dikarenakan Pan Sensei berkata kalau memilih judul merupakan hal yang tersulit bagi para autor, dan mereka tentunya ingin memberikan kualitas yang baik bagi kita sebagai pembaca. Karena itu mereka memilih untuk memberikan judul yang panjang agar kita dapat lebih memahami, agar di mata mereka saat kita langsung membaca judul kita dapat bisa langsung tertarik kepada buku tersebut. Dan perlu diingat, mereka adalah autor dari negara Jepang, dan bukan hal yang masalah tentunya bagi seorang orang Jepang membaca judul yang panjang. Itu tidak seperti kita yang orang di luar Jepang, orang Indonesia, yang akan belibet bacanya kalau dikasih judul yang panjang-panjang kayak gitu. Para autor tersebut pada awalnya memang mengincar pasar lokal
terlebih dahulu sebelum mereka dilirik oleh publisher agar go internasional. Akan tetapi bagi kalian di luar orang Jepang, yang bukan orang Jepang, tidak berbahasa Jepang, kalian tidak perlu khawatir dikarenakan ada namanya sebuah kekuatan fandom, di mana orang-orang yang membaca atau menonton sequel tersebut akan dapat memunculkan singkatan atau nama panggilan tersendiri, seperti light novel dan anime yang berjudul Yahari Ore no Shenshin Love Comedy wa Majigateiru yang lebih kita kenal sekarang dengan Oregairu. Hal ini akan terjadi ketika suatu judul menjadi lebih terkenal dan populer. Orang-orang membuat singkatan tersebut agar lebih mudah ketika mereka ingin merekomendasikan atau membicarakan tentang judul tersebut kepada orang lain. Munculnya singkatan tersebut memiliki suatu hal yang menarik nih, di mana meskipun adanya penyingkatan, orang lain akan dapat memahami cerita tanpa harus membaca deskripsi plot yang ada. Dikarenakan akan terdapat banyak orang yang akan mengulas judul yang terkenal tersebut. Pemberian judul panjang sebenarnya memberikan win-win solution, di mana kita sebagai pembaca dapat membayangkan isi cerita tanpa perlu membaca deskripsi plot yang panjang itu. Di sisi lain, karya penulis dapat semakin digemari oleh pembaca ketika karangan penulis mudah untuk dipahami. Dan terima kasih sudah menonton video gua. Buat kalian yang memiliki rasa penasaran tentang industri anime manga dan beberapa hal lain tentang industri anime manga, tombol subscribe di bawah adalah solusi. Dan jangan lupa buat nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru. Gua Rinja, mata nih.